Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi ya adik-adik di rumah. Hari ini kita bersuka cita kembali untuk mengikuti acara sekolah minggu. Tempat kita beda ya Kak Is ya? Hari ini beda. Kemarin kita berada di gereja, sekarang kita berada di lingkungan gereja yang dekat gereja. Di mana nih Bun? Wih, segar udaranya. Kita boleh melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oke lah, hari ini kita mulai lagi sekolah minggu kita ya. Duduk yang manis, kalau nanti suruh berdiri, berdiri juga ya. Kita nyanyi dengan gerakan yang sempurna supaya Tuhan lebih dipermuliakan. Betul Kak Is? Betul, dengan semangat juga. Kita mau angkat satu buah pujian. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ikuti gerakan Bunda, ikuti gerakan Kak Is yang ada di sini. Berdiri ya kita ya di rumah, ayo. Caranya karena cerita kita hari ini tentang pohon yang berbuah ya, dan di dalamnya ada 9 buah. Tapi bukan pohon itu yang 9 buahnya Kak Is, ceritanya yang 9 buah itu buah Roh Kudus. Pasti adik-adik penasaran, makanya kita angkat satu pujian ini terlebih dahulu. Lanjut ya, berdiri. Kita tetap nyanyi dengan semangat. Buahnya apa nanti akan dijelaskan oleh guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kita, kan Kak Is? Oke, sebelum kita lanjut ke ibadah pujian selanjutnya, kita mau berdoa dulu. Kita mau bawa ibadah kita ke dalam doa, dan kita pastinya akan mengumpulkan kantong persembahan. Bunda akan berdoa untuk pembukaan dan kantong persembahan yang akan
anak-anak, adik-adik jalankan di rumah masing-masing. Baik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ada di sini di tengah alam semesta yang Tuhan ciptakan buat kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, menciptakan alam ini dan juga menciptakan kami, menjaga kami, memelihara kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan buat kami. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami sudah menyanyi memuji nama Tuhan. Dalam puji-pujian kami boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan. Dalam persembahan ini juga boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan boleh berbicara kepada kami lewat kakak guru yang akan mengajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang ya waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Kira-kira siapa nih? Siapa yang ya? akan bawakan Jeng, cerita jeng, kita jeng. pada hari ini? 2 minggu yang lalu kita berdua. Ada Kak Piska dan ada Bunda. Nah, hari ini adik-adik di rumah bisa tebak siapakah kakak yang satu ini? Oke, kita Surprise ya Kak ya, ya? kita panggil aja, Oke. kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Silakan Kak. Hore, ini dia. Ini gurunya yang akan menceritakan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Pasti senang kan? Semuanya suka? Berikan tepuk tangan dulu. Iya. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Dengarkan cerita hari ini. Oke, adik-adik semuanya, kita lanjut kembali. Kita akan mendengarkan sejenak cerita firman Tuhan hari ini. Senang sekali tadi kita sudah menyanyi, kita telah berdoa, bahkan kita telah memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita senang untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tadi adik-adik sudah mendengar apa yang akan diceritakan kakak hari ini. Ya, dengarkan baik-baik, duduk yang manis dan yang rapi, dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ya, nah firman Tuhan yang juga nanti menjadi ayat hafalan di rumah untuk adik-adik semuanya. Dan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang sudah hafal? Ya, puji Tuhan, ada yang sudah hafal. Dan ini menjadi ayat hafalan untuk adik-adik semuanya. Kakak akan bacakan ayat firman Tuhan hari ini, ya. Dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Dengarkan baik-baik anak-anak semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita senang sekali ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik, siapa yang tahu tentang 9 buah roh itu? Ya, di dalam kitab Galatia tadi sudah disampaikan tentang 9 buah roh. Pasti kita senang, pasti kita suka, ya kan? Nah, adik-adik dengarkan cerita hari ini. 9 buah roh itu yang pertama adalah kasih. Nah, jadi dalam kehidupan kita harus mengasihi dan harus penuh kasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bersukacita. Nah, bagaimana kita bersukacita? Mukanya kan tidak masam kan? Mukanya tidak cemberut, tetapi kita penuh dengan sukacita. Coba tunjukkan sukacitanya. Ya, gitu loh. Sukacitanya bagus sekali, ya. Apalagi setelah sukacita, yaitu damai sejahtera, ya. Setelah damai sejahtera, ya, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, ya. Kita harus berdamai dengan diri sendiri dan harus berdamai dengan orang lain. Keterangan hati dan pikiran. Ya, berdasarkan keyakinan bahwa semua akan beres bersama Bapa di surga. Dan kita harus berdamai.
Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, dan berdamai dengan sesama. Tentunya di sekolah adik-adik punya teman yang banyak, ya, punya teman, punya kawan yang banyak. Nah, bagaimana kita di tengah-tengah mereka? Tentunya kita harus memiliki damai dalam hidup kita sehingga mereka bisa melihat apa yang kita lakukan. Kemudian buah roh yang kelima, apa kira-kira adik? Kira-kira buah roh yang kelima itu apa? Yaitu kemurahan. Betul? Kemurahan. Nah, siapa yang tahu bagaimana sifat buah roh yang disebut dengan kemurahan? Ya, sifat dan sikap tidak mau menyakiti orang lain atau tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain menderita. Kemurahan, kita memberikan tumpangan, kita memberikan kasih kepada teman-teman kita, baik di rumah, di sekolah, di mana kita berada, ya anak-anak. Setuju ya? Kemudian buah roh yang keenam, siapa yang tahu? Tunjukkan tangannya yang tahu buah roh yang keenam. Ayo, tunjukkan. Mana nih? Tunjukkan. Yang keenam itu apa namanya? Kebaikan. Wah, senang kan? Kalau kita baik sama orang lain, baik sama papa mama kita, baik dengan semua orang, Tuhan pasti senang. Amin. Tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangannya. Ya, itu kebaikan. Kita punya sifat buah roh yang keenam itu kebaikan. Yang ketujuh, ayo siapa yang bisa sebut yang ketujuh? Apa buah roh yang ketujuh, anak-anak? Apa tuh? Ya, yang ketujuh adalah kesetiaan. Ya, setia kepada? Kita setia kepada Tuhan. Ya, anak-anak pasti suka ini. Ya, senang sekali kita setia kepada Tuhan, berdoa tekun, ya. Jadi ini buah roh yang ketujuh. Oke, siapa lagi yang tahu? Yang kedelapan, buah roh yang kedelapan, kelemah lembutan. Wah, ini pasti senang nih, kelemah lembutan. Jadi anak-anak yang baik yang Tuhan Yesus kasihi, pasti kita mau serupa dengan Yesus yang memiliki kelemah lembutan. Yesus adalah teladan, guru agung yang patut kita teladani. Dia memiliki kelemah lembutan. Ya, ini yang buah roh yang ke-8. Lalu yang terakhir, ayo siapa yang tahu yang terakhir? Buah roh yang ke-9. Ayo angkat tangannya. Siapa yang tahu yang ke-9 itu? Oke, ada yang tahu. Sebut apa buah roh yang ke-9? Ya, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Jadi ada 9 buah roh yang Tuhan Yesus, yang Allah mau supaya kita semua sebagai anak-anak Allah kita lakukan. Termasuk anak-anak dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita harus memiliki 9 buah roh itu. Pastinya kita senang, pastinya kita gembira ketika kita memiliki sifat-sifat dari 9 buah roh ini. Senang? Ya, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini yang boleh membuat kita bersukacita hari ini. Amin semuanya. Puji Tuhan, cerita kita sampai di sini dulu. Kita akan berdoa. Nah, kakak ajak kita lipat tangannya, tunduk kepala, kita akan berdoa dan pejam matanya. Ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan meneguhkan, memberkati firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami harus memiliki sifat-sifat 9 buah roh itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Ya, kita
kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Nasar tentang 9 buah Roh Kudus, dan kalian pasti sudah mulai hafal dong apa 9 buah Roh Kudus itu. Betul Kak Is? Betul, dan kita juga harus mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di keluarga, di sekolah, bahkan di masyarakat. Ya. Nah, sekarang kita ada ayat hafalan nih Bunda. Harus dong Ya. dihafal di rumah. Ayat hafalan kita sama dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nasar. Oke, Kita lihat ya, ayo. Oke, ya. Kelihatan ya adik-adik ya. Kak Priska dan Bunda akan bacakan, nanti adik-adik bisa buka Alkitab di rumah dan menghafalnya. Setelah itu adik-adik Boleh merekamnya, Ya. bawa ke kita ya, dikirim ke kita. Oke, kita baca. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sip. Itu ya adik-adik harus dihafalkan di rumah, direkam boleh, kirim ke sini ya. Kita sudah mau di akhir acara kita ya, harus sekolah minggu kita ya Kak Is. Namun sebelum kita menutup dengan doa, kita mau angkat satu buah pujian lagi. Satu pujian lagi ya anak-anak ya, kita nyanyikan bersama-sama. Lagu apa itu Kak Is? Tuhan Yesus Allah yang Tuhan luar Yesus biasa. Allah yang luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita bergerak sama-sama. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu olehmu bisa percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu olehmu bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta, diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Kita mau berdoa bersama-sama. Kak Priska akan menutup dalam doa. Bang Kak Budang dan Kak Priska Berdiri ya, kita. bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu sepanjang ibadah yang sudah kami laksanakan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh hadir, boleh menjaga dan memelihara, bahkan kami yang ambil pelayanan di tempat ini, dan anak-anak yang beribadah di rumah, kami percaya Tuhan juga berkati. Kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat hari hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Minggu depan. depan. Bye.